Allah itu siapa sih? Allah itu siapa? Ya dalam agama kalian yang kalian percaya itu. Ya Kak, Allah itu siapa? Yang dalam kepercayaan kalian Allah itu siapa? Ya Allah itu sembahan umat Islam. Jadi Allah itu pernah nggak bicara sama Muhammad? Pernah menerima perintah sholat. Di mana dilakukan? Waktu Nabi Muhammad Mi'raj. Coba tunjukin, baca dan terjemahin, coba. Yang Nabi Muhammad Isra Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu. Coba bacain ayatnya. Kalau ya nggak perlu, ya ngapain saya baca? Nggak perlu. Berarti ini kan bukan jalan lintas. Pernah nggak Paulus ketemu Yesus? Saya tanya balik, pernah nggak Yesus ketemu Paulus? Kok tanya balik sih? Ya saya kan udah jawab, pernah ketemu. Menerima perintah sholat, saya udah jawab. Ya saya tanya balik, pernah nggak Yesus ketemu Paulus? Mana begini? Ya kan saya udah jawab, saya tanya balik gitu loh. Pertanyaan yang sama. Pernah nggak Yesus ketemu Paulus? Di mana Yesus ketemu Paulus? Saya udah jawab dulu. Pernah bicara dengan Allah. Kamu ini bicara terus. Lama-lama saya mandi ke malam-malam 7 sumur nanti. Yang bener lah kau. Itu kau jawab juga pertanyaanku. Kenapa kau nggak jawab? Pernah nggak Yesus ketemu Paulus? Di mana? Lucu kalian. Ketawa. Lucu kau ini. Kalian perempuan. Nah, bagaimana pesundal nanti ketemu istrimu bagaimana? Sabar kalian perempuan. Nanti kalau istrimu ketemu pesundal apa? Soal jawab apa itu? Sabar kalian perempuan. Sabar kalian perempuan Kristen. Tidak ada. Nanti kalau kamu masuk surga, cuman ketemu pesundal di sana. Agama kalian hanya kau gamparilah satu-satu pesundal itu, karena pesundal inilah yang pernah selingkuh sama suamimu. Pesundal. Betul nggak? Pesundal. Betul nggak? Di agama kok cebul. Ya makanya kenapa ada pesundal di surgamu? Pesundal? Ya, iya. Di surga kan? Iya, ngapain di sana dia? Ya karena Tuhan mengangkat dosanya. Ya terus nanti ketemu sama dia ngapain? Lu pakai? Enggak lah. Ya terus apa gunanya dia di sana? Apa gunanya? Bisa naik ke surga lagi. Ya apa gunanya pesundal di surga? Ya di surga biar kan dia udah apa? Buka praktek lagi di sana. Di agama kalian ya cabul bang. Dari ada di Alkitab. Kami tidak ada gitu bang. Kalian jelas-jelas ada istilahnya cabul. Buka ngapain pesundal di sana? Buka praktek gitu. Apain? Jeda lo, enak gue tabok balik lo ya. Emang enak debat kayak gitu. Lu coba menghujat kebalik ketabok. Pokoknya lu menghujat. Bible itu menjadi kembalianmu. Dikembalikan oleh Bible. Hati-hati berbicara di sini ya. Oke. Al-Waqiah 35 ayat 36. Itu pesundal itu. Jawab dulu apa gunanya di surga itu. Jawab dulu. Ini jangan pindah topik. Apa gunanya pesundal di surga? Jawab dulu. Ketawa lu ya. Bidadari. Ketawa nih ya. Apa gunanya itu di surga? Apa gunanya PSDL itu di surga? Apa gunanya? Apa gunanya PSDL di surga? Apa gunanya? Misalnya ini bang. Gunanya apa? Jawab dulu. Ya misalnya kalau abang di surga gunanya apa? Coba dulu jawab. Ya itu nggak ada di surgaku. Pesundal di surgamu ada. Ya. Kalian udah jelas-jelas jawab kok. Iya apa gunanya pesundal di surga? Buat apa? Buat apa? Kalian buat apa? Cakar do ilmu. Bang Juma. Sadar kalian lo bang. Kamu iri umat Islam ada bidadari, di agamamu nggak ada. Aku nggak iri. Lalu kenapa? Lalu kenapa? Udah diketin aja satu aja istrinya. Kalau kalian bisa 2, 3, 4, 5. Oke. Satu istri. Oke, satu istri. Kita ganti-gantian ya, Bung. Kita ganti-gantian ya. Boleh ya? Anda kan anak-anak teos ya, kita diskusinya baik. Kalau di Islam itu jelas wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakinat thayyibah fi jannati adan wa ridwanum minallahi akbar dzalika humul fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan
akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan begini di dalam Al-Qur'an, di ayat yang lain dikatakan bahwasanya laki-laki ataupun perempuan itu tidak akan dirugikan nanti di surga. Wa man ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tidak ada yang dirugikan surga itu, perempuan maupun laki-laki. Nah, sekarang permasalahannya. Oke. Tunggu. Kan 7, dengar dulu. Kan abang udah bilang kayak gitu. Kok di surganya kok pilih gender gitu? Maksudnya? Laki-laki 7 pilih gender. Pilih kasih gender gitu. Pilih kasih gender. Misalnya. Jadi maksudnya Anda di surga itu nggak ada lagi laki-laki, nggak ada lagi perempuan? Kan gini, dengar dulu. Enggak, saya tanya dulu, jawab aja dulu itu. Di surga Anda itu nggak ada laki, nggak ada perempuan? Ya ada. Ya Loh, pasti wajar. kenapa bisa nggak ada? Jadi Anda di sana jadi apa? Bencong? Bencong. Sorry. Bang Juma, ya ampun. Jadi Anda jadi apa di sana? Dengar dulu. Anda jadi apa di sana? Dibilang laki-laki juga kagak, dibilang perempuan juga kagak. Berarti di tengah-tengah dong. Selamat malam. Apa kabar? Dengar dulu. Kabar baik. Dikasih. Jadi gimana? Anda gak jadi perempuan, gak jadi laki-laki. Jadi Anda ini siksaan atau surga sih? Sementara, sabar. Sementara kalau kita melihat di dalam kitab saudara, semua orang Kristen itu akan menjadi mempelai wanita bagi Yesus. Jadi nggak enak. Ada kok itu. Ada dalilnya di kitabmu. Makanya ada dalil bang. Gak ada dalil. Makanya sebelum menyerang itu, pertahananmu harus kuat. Gimana? Kalian yang berdalil, kami nggak ada dalil. Kalau saya bacakan gimana? Bacakan. Oke, baik. Di dalam Wahyu 19 nomor 6 sampai nomor 7 dikatakan, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deruh guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa yang menjadi pengantin anak domba di sana? Kristen, laki perempuan jadi mempelai wanita. Wahyu 19 nomor 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Wahyu 21 nomor 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan yang menjadi mempelai anak domba. Siapa mempelai perempuan itu? Kristen. Siapa Kristen itu? Anda akan menjadi mempelai wanita di sana. Oh, Enggak, gimana bang? Enggak masuk, dibacakan enggak masuk dia. Lah, karena kalian enggak mengimani, enggak masuk. Lah. Kok enggak mengimani gimana? Anda mengimani bidadari kan tidak. Sekarang saya tanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai anak domba. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang akan menjadi mempelai perempuannya Yesus? Jawablah. Jawab dulu. Siapa yang menjadi mempelai wanitanya Yesus nanti di surga? 2 Korintus 11 nomor 2 nomor 3. Sebab aku cemburu. Kalau di surga bang, kami Kristen itu enggak ada lagi perkawinan. Lah ini apa yang kamu dengar tadi itu apa? Gosok-gosokan. Ini kan kawin-mawin.
Ini nih, yang kubacakan ini apa? Kawin mawin kan? Nggak Iya ada, kan? abang nggak Loh. ada loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ih, gimana ini anak ini? Lalu aku mendengar seperti surah himpunan. Nah, sudahlah, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, itu kan di dunia. Ini di surga, kucluk. Kucluk, itu di dunia. Emang Yesus pernah kawin? Emang Yesus pernah kawin di dunia? Enggak. Lah ini kenapa kamu katakan di dunia? Maksudnya gimana dong ini? Loh, yang disebut anak domba, jangan pura-pura bingung Anda. Makanya jangan pilih agama yang aneh-aneh kayak begini. Yang disebut anak domba, dengar. Yang disebut anak domba siapa? Tadi cuma nanya. Kalau mau nanya nanti ganti-gantian kan ku bilang. Iya, makanya kalau saudara kalau mau ribet, kalau saudara jadi pemain bola, dengarkan. Kalau menjadi pemain bola, Anda harus siap diserang. Anda harus siap diserang. Kocak kamu, kocak. Malu ya? Bukan Kan malu, aku tadi kan Anda membawa tentang bidadari, sudah saya jawab. Wa man ya'mal minas saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Laki perempuan di dalam surga tidak dirugikan sedikit pun. Tidak ada yang zalim. Iya, di surga itu ada laki-laki, ada perempuan. Iya, pilih kasih gender. Nah, sekarang kalau kamu di surga ngapain? 70 bidadari aku. Kalau Yesus menjanjikan 100 istri, gimana tuh? Matius 19, dengarkan. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 istri. Hah? Nanti. Kenapa Anda tidak mau mendengarkan kebenaran dalam kitab saudara? Yesus menjanjikan 100 istri. Aku satu HP soalnya. Kalau 2 HP bisa. Ya, makanya menjadi seorang Kristen itu harus cerdas. Katanya ada Roh Kudus. Ada Roh Kudusmu enggak? Ada Roh Kudusmu enggak? Ada enggak Roh Kudusmu? Roh Kudusmu udah tidur. Roh Kudusmu udah tidur. Kasih bangunlah. Itu dari surga. Dengar dulu ya. Tuhan Yesus itu dari surga. Udah jelas-jelas dari surga turun ke bumi. Kalau iblis dari mana? Kalau iblis dari mana? Kalau iblis dari mana? Surga apa? Kalau iblis dari mana? Kalau iblis dari mana? Gimana sih cara pola pikir orang kalian itu? Kenapa bicara sendiri kamu? Bawaan lahir. Kenapa kamu bicara sendiri? Kenapa kamu bicara sendiri? Kenapa? Kalian itu hanya karena dibawa agama kalian itu dibawa dari orang tua, bukan dipelajarin. Lah, kamu sendiri kutanya, Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri di surga. Gak ada apa yang Nah, itu buktinya kamu gak belajar. Itu kamu abang dengan ayat-ayat. Iya, sumpah. Kalau ada apa yang situ lagi, ku cari. Gak ada Bibel soalnya. Katanya kamu belajar. Enggak. Katanya Kristen itu menjadi Kristen karena belajar. Udahlah bos. Kau catat aja dulu. Kau catat aja dulu. Matius 19:29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Kenapa kamu menghujat kalau di kitabmu ada? Udahlah cabul. Loh, kenapa kamu mengatakan saya cabul? Ya cabul lah 70 bidadari kok di surga. Lah, itu 100 istri gimana? Di surga kok di dunia. Di surga 100 istri gimana? Gak ada di 100 istri. Di surga. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Perkawinan. Kalau ada gimana? Gak ada. Kalau ada dalilnya? Gak ada perkawinan. Kalau ada dalilnya? Gak ada. Matius 19:29. Matius 19:29. Kamu jangan membenci Islam. Kalau agamamu sendiri kamu tidak pelajari. Kau katakan cabul. Yang cabul Tuhannya di atas tiang dengan telanjang itu siapa? Saya tidak pernah membenci Islam.
kawan. Lah kamu tadi mengatakan kami cabul. Kami cabul Ya, kalian gimana? pertama yang menghujat Kristen, jangan menghujat kalau mau debat kan. Saya menghujat Kristen apa? Apa yang kuhujat? Ada kawan itu si Perah Istighfar itu tadi ngehujat dia sama si Johannes itu. Apa yang Makanya saya mau dikatakan? naik. Apa dia katakan tentang agamamu? Coba. Bukan dia, tapi dia menghujat. Loh, berarti Bukan, saya kamu nggak rekam fitnah. Kalau kamu Bukan, nggak bisa saya fitnah. membuktikan, berarti Nah. kamu fitnah. Apa tadi? Taruh. Aku lupa tadi apa dia ngomong. Tapi dia hujat. Sering saya dengar hujat-hujat di sini. Siapa yang dihujat? Apa yang dihujat? Kalau mau, Bukankah kalian yang kalau mau menghujat debat, Yesus? Jangan di sini ya. Bukankah kalian yang menghujat Yesus? Bukan. Kalian yang menghujat. Jadi, Ada masalah apa bukan- Gurunda ini bocil sama gua Gurunda? Katanya dirimu menghujat. Bagian mananya ya, Dek? Tadi si Johannes kamu hujat. Iya, bagian mana? Bagian mana ngehujat tuh bagian mana? Johannes apa yang gua hujat? Kau ingat-ingat dulu. Coba, apa? Ditanya pipisnya lancar, itu menghujat. Ah, Terus lu bandingin sama bidadari, iya. ya. Oke, jadi gara-gara Bantu pipisnya pandang lancar, dia, terus lu lari ke bidadari, bisa dong gua balikin ke sini. Bagi kami Islam adalah sebuah kemuliaan, gitu. Kita mengawini bidadari itu kemuliaan. Tapi buat lu kan itu kejijian ya. Ada Itu hubungan manusia dengan bidadari ya. itu tapi buat lu itu sebuah kejijian ya. Ya nggak? Iyalah, bidadari kok Oke. dikawinin. Nah, sama seperti kami gitu. Kami juga jijik melihat surga yang isinya itu manusia mengawini Tuhannya. Itu kami jijik sekali. Tidak ada. Wahyu 19 nomor 9. Tadi sudah kutunjukkan loh itu. Tidak kawin itu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Kawin itu apa? Kawin Nah, itu itu kami apa? Kami gini Edo, kami nggak peduli kalian mau mencoba menyembunyikan dengan tafsiran apapun. Buat kami ada manusia mengawini Tuhannya, itu menjijikan buat kami. Jadi kita saling toleransi aja. Anak domba dengan anak domba berarti manusia sama manusia. Anak domba maksudnya manusia. Nah ini yang lebih menjijikan lagi ini loh. Yang Tuhan menjijikan kalian mengkawini berubah menjadi binatang, lalu manusia. Ini bayangin ya, Yesus dikawini oleh orang-orang Eropa. Bayangin itu, menjijikan nggak itu? Pina sih. Mengkawini Loh, orang-orang. perkawinan anak domba, perkawinan anak domba. Perkawinan Yesus. Berarti ada pria-pria, ada misalnya Batistuta, ada Toti nanti mengawini Yesus gitu. Edo pun nanti akan mengawini Yesus, gitu loh. Ada Toti. Lo Toti orang Eropa, orang Itali. Oh, Harus ada deng. kita lagi. Kok Iya. naik ke Roma? Iya karena orang Itali itu kan Kristen di sana kan, besarnya di sana dia. Iya Katolik itu beda. Aku Protestan. Ya kalau Protestan berarti Adolf Hitler. Nanti Adolf Hitler mengawini Yesus kayak gitu loh. Itu kan buat kami kejijian. Bisa kamu beramusi kayak gitu. Perkawinan anak Dalilnya domba. ada. Nah, itulah. Silakan Guru udah dilanjut. Kawin sama- Makanya kami saling mentoleransi aja. Kami Coba- saling mentoleransi aja. Coba Iya. kau pasang hidungmu mendengarkan ya. Wahyu 21:9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Iya. Siapa mempelai perempuan? Maksudnya itu. Siapa mempelai perempuan? Anak domba berarti manusia sama manusia. Anak domba itu masuknya Kristen. Nah, mempelai Yang perempuannya pengen- siapa? Apa? Mempelai perempuannya siapa? Tolo dia serius parah, anak domba Kristen dia bilang. Hah? Mempelai perempuannya siapa? Nggak masuk tabanya udah dibilangin. Siapa? Ya kami lah sama perempuan sama. Ya, berarti kalian juga kawin di surga. Kenapa kalian mengatakan tidak? Enggak lah. Lah ini apa? Ini apa? Di surga dibilang gitu. Aduh, kayak mananya pikirmu? Aduh, cuci dulu otakmu. Aduh. Dengarkan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya kan itu kan berarti manusia sama manusia. Di dunia Berarti itu kalian bukan- berarti kalian kawin juga di surga.
Bukan di surga, kayak mananya aku bilang sama kamu ya. La haula wala quwata illa Kau billah. udah Dia memang ini dia buta ini Gurunda, buta kitab Wahyu dia. bukan buta, soalnya nggak ada bibir di tanganku. Kalau ada aku Ya, lawan. terus kenapa kamu banyak bicara sementara kamu gak hafal dalilmu? Aku kan mau nanya kalian, bukan aku. Ayo kita berdebat. Tanya dong aku, bukan kan gitu. Ya, Aku kan ini mau nanya kalian. ini room lintas agama. Kalau Anda menyerang, Anda harus siap bertahan. Oh gitu. Nah, iya. Kan Ya, tujuanmu bertanya mengolok-olok kan? bukan mengolok-olok itu. Lalu Itu kan bertanya aku. Ini ada gambarnya tuh. Itu gambarnya tuh. Oh, kawinnya belum terjadi, fotonya udah ada Gurunda. Dan itu di Keren nggak? surga. Itu di surga tuh. Surga tuh. Itu di Yesus. Awan-awan. Oh, awan-awan. Nah, Oh, ini Yesus nih kawin. Yesus Nggak ada sama Yesus. siapa nih kayaknya nih? udah jelas-jelas di Kristen itu nggak ada perkawinan. Aku bilang lah kalian sama kalian ya. Bagaimana jelas-jelas ini Gurunda yang Kristen lagi kalau Aduh, di parah ini surga. otak. yang ini Gurunda, yang kekristenan agak bingung tuh begini loh. Mereka menyangka ketika manusia itu tidak kawin, maka itu berlaku juga untuk Tuhan mereka. Mulai Nggak nangis. begitu Ya, sebenarnya. Gitu, nggak begitu sebenarnya kawanku. Memang manusia sama manusianya nggak kawin, tapi Tuhan dikawini manusia itu terjadi. Kalau manusia sama manusianya nggak kawin, iya benar itu. Tidak ada Itu di benar kok. Kristen di surga perkawinan maupun sama Tuhannya nggak ada. Oh, ya udah ini dibaca dulu, dibaca dulu. Ini ya, Wahyu 5 nomor 6 dibaca dulu. Buka matamu. Ini ya. penglihatan Yohanes. Penglihatan matamu. Yohanes ya. Lalu datanglah anak. Itu ayat 7 itu. Ya udah. Ya, langsung aja ke 7 kalau gitu ya. Lalu datanglah anak domba itu. dan Ini A-nya gede, D-nya gede ya. Untuk Host menerima dibesarin, host. gulungan kitab menerima gulungan kitab. Host dibesarin. dari tangan dia. Dianya D-nya gede yang duduk di atas Besarin tahta dulu. itu. Cuman kau yang lihat itu kayak gitu. Host dibesarin, Besarin, host. besarin. Host. Hosana. Surganya pesundal, gak ada di pesundal, gak ada lagi, udah jelas. Coy, gak ada perkawinan di Kristen. Iya, iya tetap kami jijik aja. Kami lebih Matius jijik dengan bidadari yang 21, suci. Matius 21 31. dikawinin. Lebih dulu pesundal masuk surga daripada kamu. Nih. Gak Tuh, jelas ini anak itu domba. ya. Anak Apa? domba. Ini anak domba menerima gulungan kitab ya. Ini anak Matius domba 21 hanya kamu baca. hanya gede, D-nya gede. Anak domba udah pasti Yesus, bre ini. Ini Ini Yesus. coba dulu. Bikin dulu. Nyobain Yesus. Yang jelas dulu biar ku baca. Ini loh. Lalu datanglah anak Lalu domba bentar, itu. Aku yang baca. Ah iya. Lalu datanglah anak domba. Oke. Lalu datanglah domba berarti manusia. Kami. Pengikut Loh, Kristus. dari mana Kristen anak domba? Kau itu Domba anak itu. guguk. Hei, yang disebut anak domba itu Bani Israel. Enak kali kau ngaku-ngaku anak domba. Yesus itu masuknya itu pegang bara. Makanya kalian Iya, dia gembala bagi Bani Israel. Sejak kapan Iya. kau jadi Israel? Sejak kapan? Kau Israel dari mana? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sejak kapan kau jadi umat Israel? Sejak kapan kau orang Arab? Kenapa larinya ke saya? Kau yang mengaku Iya, domba. larinya ke saya. Aku tidak mengaku domba. Yang domba itu Bani Israel lah. Kamu ngaku domba. Kau masuk gak itu? Artinya domba anak domba itu. Anak Tahu, domba itu adalah Yesus. Gembala. Yohanes 1 Anak nomor domba. 29. Inilah anak domba Yesus Kristus. Ah. Diutus. Yeay. Yesus Enggak itu masuk disebut kau. anak domba. Maksud kau. Yohanes 1:29. Yesus itu adalah anak domba. Anak domba orang Kristen. Sekarang gini aja lah. Lucu kali ya soalnya. Lu kok lucu pula? Bodoh banget tuh soal biblos. Yang lucu Bodoh banget itu sih. kamu. Kamu bukan Bani Israel. Dengarkan. Yeremia 50:17. Yang disebut domba Udah itu nggak Bani ngerti. Israel. Malah. Leh, yang paham Bible saya bukan kamu. Aduh, kocak. Aduh apa? Yeremia 23 nomor 2. Nomor 3, nomor 8. Gak Oke? paham kau itu. Enggak paham pula. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yesus mengaku
Di dalam Matius 15:24, aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sejak kapan Kristen yang non-Yahudi ini jadi domba? Pikirnya nggak sampai-sampai kok, cocok. Ih, Anak domba itu biar ku jelasin ya. Apa? Anak domba itu ya kami pengikut Kristus. dari mana kau mengatakan dirimu kami itu domba? Emang kau Bani Israel? Kamu dari Israel. suku apa? Kamu dari suku apa? Iya memang orang Batak dari Israel kok. Pingin muntahin mukamu. Batak dari Israel. Nggak malu dasar segala. Batak Israel. Kau kalau didengar orang Yahudi kau diludahi muka kau. Batak Israel. Dari istri yang keberapanya Yakub. Yakub poligami 4 istrinya, 12 anaknya dari hasil 4 istri. Kamu dari keturunan yang mana lagi? Dasar kucluk, penipu, serigala berbulu domba. Ya. Batak adalah orang Israel. Israel apa? Hah? Cabul. Ya, mulutmu Tuhanmu cabul nggak pakai Emang cabul nggak kau pakai lihat? apa di atas tiang salib? Nggak ada cabul. Tuhanmu mana ada pakai celana di tiang salib? Tuhan lu, Bre. Tuhanmu Tuhan kau lu. lihat? Tuhanmu nggak pakai celana di tiang salib, kau nggak malu? Nggak malu lah ngapain? Nggak ya berarti kamu yang cabul. Orang jelas-jelas telanjang kok dibilang nggak malu. Parah ini. Nggak ada di situ telanjang. Masih pakai. Waduh. Aduh. Fotonya gua ada nih. Fotonya mau ditunjukkan fotonya mau? Mau. Itu foto. Emang Itu ada foto. foto. Itu foto. Berarti Tuhan kau itu bisa Wah. direkayasa. Iya bisa direkayasa itu foto. Gambarnya aja aku nggak percaya. Itu kan cuma lukisan. Ya itulah deritamu. Jadi Tuhanmu itu ketika dia melepaskan kain lenan, bajunya dirobek-robek, celananya dirobek-robek, dia pakai apa rupanya? Sempak. Ya kayak gitu. Misalnya kan itu masih ada. Sekarang kau coba gambarkan Tuhanmu. Bajunya diambil, celananya diambil, dibuang, dirobek-robek, direbutkan, terus dia pakai apa? Pakai rok. Oh, ini Kan, ada juga. aduh kayak mana sih abang ini? Pakai celana renang. Hah? Kalian itu Tuhan nggak. Kamu jangan nggak ada. sebut cabul, dengarkan, kamu jangan sebut cabul. Karena Tuhanmu itu Dewa Zeus datang masuk ke perutnya wanita, keluar robek perawannya wanita. Untuk apa dia lakukan kayak gitu coba? Waduh, pedas. Untuk apa? Maria itu tanpa suami, harusnya selaput darahnya untuk suaminya. Ini ada Tuhan masuk ke dalam, robek-robek selaput darah dari dalam. Untuk apa cabul gitu Tuhanmu? Untuk apa? Apa untungnya merobek perawan? Apa untungnya Tuhanmu merobek perawannya Maria? Apa untungnya? Udah Karena gitu si mimi Maria cucu. suci Mimi cucu. Tuhan kok cabul kali kayak gitu. Kalian ya Pedas. Nah itu dari Pedas, kau sebut pedas. lagi cabul. Kau sebut lagi cabul mulut kau. Tuhan kau yang cabul. kau. Ngapain dia mimi cucu? Ngapain? Nyu. Aduh. Ngapain ada Tuhan mimi cucu? Perempuannya sama siapa coy? Sama kau juga. Kamu kutanya, kamu sebut cabul Kau dari tanya tadi. Juga. Aku tanya juga. Sama Kamu kau. dari tadi menyebut cabul. Aku cabulin Tuhanmu dia. cabul, mecahin perawan dan mimi cucu. Kamu sadar? Udahlah boy. Ya boy. Dia Giliran kau boy. ketabok, udahlah boy. Kau belum tahu kau lawan siapa? Hah? Kau juga nggak tahu kau lawan siapa. Kau siapa? Kau Kau guguk. siapa? Kau guguk. Kau gugup. Mana dalilnya Arab guguk? Mana? Mana dalilnya agama Islam guguk? Mana? Kalau Kristen dalilnya guguk ada. Aduh, Malu. Lucu. Gak pernah Lucu. aku malu coy. Iya, Lain. namanya orang gila mana ada malunya. Kau juga orang gilanya kau sebenarnya. Ya, kalau saya gila saya nyembah Tuhan yang netek. Nyu. Kalau saya gila. Buka kamera aku netek mau. Batu. Aku pakai dot mau. Aku main kamera. Yesus lu disalib bugil, Bre. Yesus lu disalib bugil. Parah. Itu aja udah memalukan, apalagi Jangan lu kau gitu cabul penyembahnya. di sini. Jadi Kau gini. bicara. Kau mau naik di laki- sini, kau baik-baik lah bicara. Kau sopan-sopan lah bicara. Kau yang nggak sopan tadi pertama kau. Netek kau bilang kan
Ini lama-lama aku gigit juga telinga kau. Kau yang katakan cabul dari awal. Cabul katamu gitu. Cabul. Jadi ku bilang Tuhanmu yang cabul. Ngapain Tuhan pecahkan perawan? Ku tanya dulu kau. Kenapa Tuhanmu pecahin perawan? Kenapa Tuhanmu harus pecahin perawan? Kenapa? Karena suci Maria. Apa untungnya? Apa untungnya Tuhanmu mecahin perawan? Darah suci Maria. Karena darah suci Maria. Jadi gini. Kenapa nggak turun aja ke muka bumi Allah kayak Adam dimana? langsung berkubis? Allah kalian ada tempat nggak? Kenapa Tuhanmu nggak jatuh ke langit aja langsung berkubis? Ku tanya samamu, kenapa harus pecahin perawan? Kenapa nggak jatuh aja ke langit langsung berkubis? Kenapa harus kelilingin kau? Aku adalah Tuhan yang jatuh dari langit langsung berjenggot dan berkumis. Ngapain dia pecahin perawan dulu? Ngapain usil kali? Ngapain? Woi, kau umur berapa sih? Kok kayak anak kecil kau? Ya memang aku masih kecil. Aku baru 12 tahun. Pantasan kok. Iya loh. Aku tanya samamu, kenapa Tuhan harus pecahin perawan? Apa nggak bisa turun aja langsung ke langit? Langsung turun dari langit pakai kereta api dengan kumis dan jenggot. Ngapain harus pecahin perawan wanita? Usil kali dia. Udah dibilang darah suci. Darah suci apa pula darah suci? Emang Tuhan punya darah? Darah suci maksudnya. Perawan. Iya, kenapa harus ambil pecahkan perawan? Usil kali Tuhanmu. Pecahkan perawan. Lah, emang Maria nggak pecah perawannya? Pada saat Tuhanmu ingin keluar, Maria pecahin perawannya itu. Ngeden dulu. Anda dapat diskon nanti, tenang aja. Anda dapat diskon surga nanti 72 miliar. Tenang aja. Iya, kau dapat. Kau udah kalau ke surga nanti pecahin perawan, kau tenang aja. Mama. Terus mamanya bilang gini, neteklah anakku, jangan lupa kalau jadi besar jadi Tuhan ya nak. Kan gitu Tuhanmu kan? Ini benar nggak? Dia apa gimana sih ini? Makanya hati-hati kamu. Kamu yang memulai ngau katain cabul. Kau yang duluan. Udah Aku ngapain? Aku kasih kamu data. Netek kau bilang tadi. Ya itu setelah kau mengatakan cabul, tuyul. Kau mau hanya bisa nampar orang, kau dicubit sedikit nangis. Masih mau kau datang besok? Kita debat aja bang. Iya sehat. Ini sehat sekali loh. Sehat kali pun Tuhanmu datang sebagai manusia. Dia usil. Ngapain dia pecahin perawan? Satu-satu kita ngomong. Ya silakan. Nah, dewasanya kau, pinternya kau sekarang. Silakan. Gini. Jangan lagi kau ngomong-ngomong cabul-cabul kayak gitu ya. Gak ada aku ngomong. Kau yang duluan. Itu kan. Itulah. Dengar dulu. Apa yang mau ku dengarkan darimu? Curhatlah, cepat. Kalau mau debat itu yang sehat lah. Pandainya kamu bicara. Ganti-gantian kita. Pandainya sekarang dia ngomong tadi. Abang nanya lagi. Tadi dia datang hujat-hujat bidadari. Apa segala macam tadi. Kok kamu kan kita kan saling nanya ini. Kayak mana? Ini kan debat lintas agama. Agama cabul katanya tadi kayak gitu. Nah sekarang kamu bertanya. Habis itu saya tanya. Silakan. Enggak, ini udah jam 1 ini. Aku besok. Nggak mau ditanya. Dasar lu. Sekali lagi. Aku sering nontonin. Nanti aku naik nanti ya. Ya, kamu DM aku lah. DM aku, Bang Suma. Ini nomor HP ku. Kita japri-japrian. Nah, kamu belajar Bible ke aku. Gitu loh maksudnya. Oke. Oke ya. Salam damai, peace. Oke. Peace. Apa? Peace. Damai kita. Damai. Ya gitu dong. Yang penting jangan lupa sekolah. Tidurlah. Besok pergi sekolah. Aku nggak sekolah lagi. Kau yang sekolah. Jangan kau sekolahkan orang. Kau lah yang sekolah. Jangan kayak gitu kau. Kalau mau debat itu bang, yang apa? Jangan kayak anak kecil lah kita ini. Ya sumpah.
Saya menghadapi sesuai dengan pola yang datang. Kalau serigalanya buas, aku juga buas. Kalau serigala yang datang jina, aku juga jina. Tergantungnya serigalanya. Berarti masih karakter anak kecil. Misalnya datang semut, harimau dia enggak sih? Enggak ada semut yang datang pasti serigala, jina dan atau buas itu aja pun. Udahlah. Abang sesuaikanlah. Apa itu? Debat. Tapi jangan kayak anak kecil. Kayak gini kita biar ditertawakan orang. Giliran kayak gitu jangan kayak anak kecil. Tadi dia kayak anak kecil ngina-hina terus gara-gara apa? di surga ada kawin. Udahlah, kita peace ya, kita kenalkan nama saya Bang Suma. Nama saya Bang Suma, umur 17 tahun, tinggal di Makassar. Salam kenal ya. Oke, salam kenal. Yang penting jangan kayak anak kecil lah Bang ya, sekali lagi ya. Udah jangan kalau mau nikah nanti jangan kayak anak kecil, gitu aja. Iya. Oke, salam semua ya. Oke, salam. Hati-hati di jalan. Hati-hati, sendalnya lepas tuh. Ambil sendalnya. Sendal. Iya. Itu Sarungnya jatuh. Sarungmu jatuh, benerin sarungmu. Wis. Apa-apaan sih? Datang pergi lepasin sarung. Behelmu ketinggalan itu. Behel gigimu nyangkut di tiang. Aduh, ketinggalan. Ya udahlah Bang. Chat-chat lah Bang. Udah. Oke, thank you. Thank you. Hati-hati di jalan. Iya. Hati-hati. Begitu begah. Ini hostnya dapat dari mana anak kecil itu? Aduh, parah juga. Ini host ini. Host ini yang harus ditatar dulu hostnya ini. Asal-asal naikin orang. Dibilangnya aku cabul. Islam agama cabul kata dia tadi. Aduh, parah. Aduh, gimana ini? Hanya Tuhannya yang cabul. Nah, itu yang mengadakan prot-prot di tempat umum. Itulah tadi yang aku dapat. Allahu Akbar. Mana yang lainnya ini, woi? Bangun, kerja, woi, bangun. Tadi aku kan live-nya udah aku tutup tuh. Baring-baringnya aku tengok-tengok ya kan. Waduh, ada yang berisi nih naik. Gue bilang lah, live kan. Ada yang berilmu ini. Bahasa apa tadi itu dia? Bidadari entah apa. Ya, aku live kan lah ini. Orang sudah pada tidur, netizen bangun lagi semuanya. Ternyata yang datang, waduh, penjual apa ini ya? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru bangun Gurunda. Baru datang ya Gurunda. Loh, apa nggak salah itu? Oh, saya yang berarti baru bangun. Masya Allah. Aduh, parah. Kita dibiarin tadi ribut sama bocah, nggak dibuatkan teh. Mana sih? Apalagi hostnya udah mimpi dia itu. Dan dengerin aja di bawah senyum-senyum sendiri. Aduh, maafkan aku terlalu jujur. Kenapa sih Tuhan nggak langsung aja turun, langsung dewasa gitu? Apa dia gunanya jadi bayi toh? Jadi anak-anak juga ndak diceritakan kayak mana waktu dia usia sekian sampai sekian, langsung aja dewasa turun dari langit. Habis itu turun dari langit dengan suara yang lantang kedengaran sampai seluruh bumi. Akulah pencipta langit dan bumi. Namaku Gatot Kaca. Dan gitulah. Orang lebih percaya ya kan? Orang lebih percaya. Menjadi bayi kayak gitu untuk apa? Niru-niru cerita-cerita pewayangan. Bayi Zeus, Atis. Ya, mending pewayangan, misalnya Dewa Ismaya kan. Dia nujul ke dunia jadi Semar. Ismaya udah nggak ada lagi di langit.
nggak ada lagi di kayangan. Wisnu nujul jadi Krishna. Di kayangan nggak ada Wisnu lagi. Ini ndak, katanya udah jadi manusia. Masih ada di surga Tuhan gitu. Lebih baik konsep cerita pewayangan daripada ajaran Kristen. Iya. Hostnya tidur ya? Tidur mungkin. Hostnya diturunkan aja kalau dia tidur. Yuk kita rungkatkan yuk. Netizen. Tuh ada yang minta naik banyak. Tuh, netizen. Kalau hostnya nggak bangun kita rungkatin. Ada Urion naik katanya. Udin parkir naik lagi. Naik. Simon angkir. Host. Bangun host. Ini hostnya ini kurang nete ini hostnya ini. Bang Zuma kalau debat, kalau diskusi kuat ya Bang Zuma ya. Maksudnya sambil tiduran atau sambil duduk ini Bang Zuma? Ini baring-baring. Mana kuat lagi tidur duduk jam segini. Iya. Sudah 2:30. Ini enggak di gunung, tumben. Enggak, akhi. Insya Allah hari Sabtu baru ke atas lagi. Ini hari apa? Senin. Senin ya? Udah pulang berarti, udah pulang dari gunung. Iya, insya Allah. Hostnya udah tidur, nggak bisa naikin orang. Ses saja Ki. Ada orang Makassar. Silakan Ustaz Zuki. Silakan apa? Hostnya udah tidur, nggak bisa naikin orang. Silakan Nenen. Oke, pamit ya. Mau kemana? Di sini Yo, ada. katanya Bang silakan Hadi Nenen. monitor. Bunda Rahma. Dinda Nathan. Bang Suma. Alhamdulillah, saya masih nyimak. Nah, kok diem aja, ngomong lah. Nyimak juga rupanya. Nggak ada oten. Tadi itu apa? Ya kan ada ini sama gerunda kan, bantai. Hampir kerobek mulutnya tadi. Sedikit lagi. Aduh. Nah, ada yang salam Guru Sugi dari Sumatera Barat. Masya Allah, salam kembali Bang. Juga lu. Aku tutup live-nya deh. Benar-benar ketiduran nih. Hostnya Kalau ketiduran udah ini. ada ngapain di live kan? Ya, teman-teman makasih ya sudah menyaksikan tadi huru hara sejenak. Maafkan dagu yang harus begitu jujur mengakui ketika agamaku dihujat, ya aku nggak bisa diam. Ketika Islam dihujat pasti aku terbangun dari tidur panjang untuk mengatakan tidak pada penghujat. Oke, maafkan aku yang terlalu jujur mengakui kalau dia telah merobek selaput darah seorang wanita perawan dengan iseng. Padahal dia Maha Kuasa, mampu melakukan apa saja tanpa harus merugikan seorang wanita yang tidak bersalah, sehingga dia harus menanggung rasa malu, dihujat orang yang ada bersama dengan dia, dihujat di kampungnya, dihujat di tempat beliau, dikatakan sebagai pesina. Setelah itu anak yang dikandungnya harus menjadi sembahannya, dan setelahnya sembahannya pun mencabut nyawanya, mencabut nyawa orang yang telah melahirkan dirinya dan orang yang telah
dibuat menjadi wanita yang tidak perawan lagi. Oke, dan mengganggu kondisi dan situasi pertunangan beliau dengan seorang laki-laki. Hampir saja dicerai sama tunangannya karena dia mengandung. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas semuanya. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Salam tauhid. Amin. Salam satu Tuhan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.